Eee, baik, eee, Baiklah, perkenalkan, saya Natania Disti Putri, NIM 1998-2043, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Diplomasi Publik Korea Selatan dan menyebarkan Korean Wave di Uni Emirat Arab. Latar belakang penelitian ini adalah Korea Selatan merupakan salah satu negara yang sangat aktif dalam melaksanakan diplomasi publik. Melalui diplomasi publik, Korea Selatan berupaya untuk meningkatkan citra negaranya agar dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Bahkan pelaksanaan diplomasi publik Korea ini pun dicantumkan dalam Public Diplomacy Act yang dibuat oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun 2016. Pada era globalisasi ini, budaya telah berkembang menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh suatu negara. Industri budaya Korea Selatan pun membantu Korea Selatan dalam mendapatkan kerjasama dalam meningkatkan citra negaranya dan juga menjalin kerjasama dengan negara lainnya. Korean Wave atau hal itu merupakan suatu istilah untuk segala aspek budaya populer Korea seperti musik, film, dan drama yang tersebar dan menjadi populer secara global. Korean Wave pun digunakan sebagai soft power dalam meningkatkan citra negara serta memperkuat hubungan bilateral dengan negara lain. Dalam penyebarannya, Korean Wave pun juga meliputi produk lainnya seperti makanan, bahasa, pakaian, dan produk kecantikan. Korean Wave ini pertama kali dikenal pada akhir tahun 1990-an ketika drama Korea menjadi sangat populer di Tiongkok. Dan penyebaran budaya ini tidak hanya terbatas di kawasan Asia Timur, namun juga menyebar hingga Asia Tenggara, Eropa, Amerika, dan bahkan Timur Tengah yang terkenal sebagai wilayah yang konservatif. Korean Wave ini mulai populer di wilayah Timur Tengah melalui drama televisi Jewel in the Palace pada tahun 2008 yang menjadi sangat populer dan menjadi awal dari penyebaran Korean Wave di Timur Tengah. Selain melalui drama, musik populer Korea atau K-pop juga mulai masuk ke Timur Tengah melalui lagu Gangnam Style oleh Psy yang menjadi sangat populer dan dengan itu membawa banyak penggemar yang mulai tertarik kepada K-pop. Salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang menjalin hubungan diplomasi dengan Korea Selatan adalah Uni Emirat Arab. Hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Uni Emirat Arab ini pun secara resmi terjalin pada tanggal 18 Juni pada tahun 1980 dan semakin berkembang hingga menjadi kemitraan strategis. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh lembaga Korean Foundation for International Cultural Exchange atau KOFIS pada tahun 2017, terdapat persepsi negatif publik Uni Emirat Arab terhadap Korean Wave yang tinggi, yaitu mencapai angka 35,5% dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang yang hanya 23,6% dan Inggris yang hanya 31,3%. Dan publik Uni Emirat Arab ini pun beranggapan bahwa Korean Wave itu seragam dan membosankan, sehingga persepsi negatif ini tentu saja dapat berpengaruh buruk bagi citra negara Korea Selatan dan juga status Korean Wave di Uni Emirat Arab. Akan tetapi, Korean Wave ini pada tahun 2019 dapat berhasil menjadi populer, ditandai dengan adanya berdasarkan data pendengar Spotify di tahun 2019, pendengar tersebut playlist K-pop di wilayah Timur Tengah Afrika adalah pendengar di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Selain itu juga terdapat penghargaan terhadap grup idola K-pop yaitu BTS dan juga EXO. Selain itu juga turunnya persepsi negatif publik berdasarkan laporan COVID tersebut pada tahun 2020 menjadi 29,3% dan K-pop pun menjadi konten dengan asosiasi positif tertinggi di Uni Emirat Arab. Kemudian rumusan masalah penelitian ini adalah hubungan diplomatik antara Korea Selatan ini Uni Emirat Arab ini telah terjadi sejak lama. Namun terdapat persepsi negatif dengan jumlah yang tinggi, yaitu sebesar 35,5% oleh publik Uni Emirat terhadap Korean Wave. Namun meskipun terdapat persepsi negatif, Korean Wave ini tetap berhasil menjadi populer dengan ditandai dengan adanya dengan turunnya persepsi negatif tersebut dan adanya berbagai penghargaan terhadap idola K-pop. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana upaya Korea Selatan yang menyebarkan Korean Wave di Uni Emirat Arab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya Korea Selatan yang menyebarkan Korean Wave di Uni Emirat Arab. Manfaat penelitian ini adalah secara akademis penelitian ini dapat berkontribusi terhadap studi hubungan internasional dalam bidang kajian diplomasi publik negara Korea Selatan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama untuk mahasiswa hubungan internasional dan masyarakat terkait upaya diplomasi publik Korea Selatan serta dapat bermanfaat dalam pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan negara terkait diplomasi publik. Terdapat 5 studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu artikel jurnal berjudul A Strategic Approach to the Public Diplomacy in South Korea oleh Felicia Istad. Yang kedua adalah artikel jurnal The Cultural Industry Policies of the Korean Government and Korean Wave oleh Sung Ho Kwon dan Joseph Kim. Yang ketiga adalah artikel jurnal The New Korean Wave in the Middle East and its Role in the Strategic Approach to Medical Tourism in Korea oleh Swan Kim. Yang keempat adalah artikel jurnal Past, Present, and Future of Hallyu or Korean Wave oleh Kim Bok-rae. Yang kelima adalah artikel jurnal oleh Muhammad El Askari yang berjudul The Korean Wave in the Middle East, Past and Present. Pada
penelitian ini menggunakan teori yang diplomasi publik oleh Mark Leonard, di mana diplomasi publik tersebut diartikan sebagai suatu upaya negara untuk membangun hubungan yang baik dengan publik negara lain. Selain melibatkan aktor negara, pada diplomasi publik ini juga melibatkan aktor non-negara yang dianggap dapat masuk ke dalam bidang-bidang yang tidak dapat diakses oleh aktor negara. Dalam diplomasi publik Marianet ini juga terdapat 3 indikator atau dimensi pendekatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan dan keberhasilan diplomasi publik, yaitu management, yang kedua adalah strategic communication, yang ketiga adalah relationship building. Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Unit analisis penelitian ini adalah Korea Selatan, dan ekspansinya adalah persebaran Korea video di Uni Emirat Arab. Teknik analisis datanya menggunakan metode kualitatif dengan tingkat analisis pada tingkat negara, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Dan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan 6 tahap oleh John Creswell, yaitu pertama mengidentifikasi topik penelitian, mengumpulkan data, kemudian mengelompokkannya dan menyusun serta mendeskripsikan, lalu kemudian terakhir menafsirkan dan menarik kesimpulan. Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah pertama bab 1 akan membahas mengenai pendahuluan latar belakang, yang bab kedua akan membahas mengenai dinamika hubungan Korea Selatan Uni Emirat Arab, pada bab 3 akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan Korean Wave, pada bab 4 akan membahas mengenai upaya diplomasi publik Korea Selatan dalam menyebarkan Korean Wave di Uni Emirat Arab, dan bab 5 adalah penutup. Pada bab 2 ini akan membahas mengenai dinamika hubungan Korea Selatan dan Uni Emirat Arab. Sejarah awal hubungan Korea Selatan dan Uni Emirat Arab ini, pada awalnya Korea Selatan berfokus memperbaiki infrastruktur dan ekonominya karena terjadinya perang pada tahun 1950 hingga 1953, hingga Korea Selatan pun tidak memperhatikan hubungan dan kebijakan luar negeri negaranya ke wilayah Timur Tengah. Namun faktor selain itu juga terdapat faktor lain, yaitu terdapat bahwa total perdagangan Korea Selatan dengan negara-wilayah Timur Tengah sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara lain. Karena itulah Korea Selatan tidak terlalu memperhatikan hubungannya dengan wilayah Timur Tengah. Namun ketika Korea Selatan berkembang dan Korea Selatan pun mulai mengubah kebijakan luar negerinya menuju ke Timur Tengah ketika pada tahun 1960-an. Sejumlah perusahaan Korea Selatan bahkan terlibat secara langsung dalam beberapa proyek di Uni Emirat Arab, dan adanya fenomena oil boom di wilayah Timur Tengah juga membuat perusahaan-perusahaan Korea Selatan semakin berusaha untuk bekerja sama dengan negara-negara di wilayah sana. Salah satu negara di wilayah Timur Tengah yang yang memiliki hubungan baik dengan Korea Selatan adalah Uni Emirat Arab. Hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Uni Emirat Arab ini pun telah terjalin sejak 18 Juni tahun 1980, di mana Uni Emirat Arab ini menjadi negara Arab pertama yang memanfaatkan tenaga nuklir sipil dari Korea Selatan. Adanya proyek pembangunan listrik tenaga nuklir Baraka juga menjadi awal dari hubungan Korea Selatan dan Uni Emirat Arab ini menjadi kemitraan strategis. Selain itu juga terdapat berbagai kerjasama lainnya, terutama di bidang minyak, gas, dan juga terdapat kerjasama pada bidang militer, di mana Uni Emirat Arab meminta Korea Selatan mengirimkan pasukan untuk membantu pelatihan pasukan oleh Uni Emirat Arab. Korea Selatan dan Uni Emirat Arab pun juga menandatangani sebuah kesepakatan untuk memperluas kerjasama budaya bilateralnya. Bahkan Uni Emirat Arab menjadi negara pertama di Timur Tengah dan Afrika yang menyelenggarakan World Expo dengan adanya kesepakatan dan berbagai kerjasama budaya bilateral dengan Korea Selatan. Pada tahun 2023, Korea Selatan pun dan Uni Emirat Arab mencapai Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana sesuai kesepakatan ini Uni Emirat Arab akan menghapus tarif pada ekspor utama Korea, termasuk mobil, suku cadang mobil, dan produk listrik elektronik, barang-barang yang menjanjikan seperti perangkat medis, kosmetik, dan produk pertanian dan peternakan. Pada tahun 2004 pun Korea Selatan akhirnya menandatangani MOU mengenai kerjasama pada budaya bilateral kedua negara. Selanjutnya pada bab 3 ini akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan Korean Wave, di mana awal munculnya Korean Wave ini dimulai ketika budaya populer Korea ini disebutkan dalam surat kabar Tiongkok pada tahun 1999 untuk mendeskripsikan bagaimana populernya budaya Korea di Tiongkok pada saat itu. Kemudian dengan adanya kebijakan dan
kebijakan budaya yang dibentuk dalam proses transformasi ekonomi Korea Selatan, maka dibentuklah berbagai kebijakan seperti pada pemerintahan Kim Yong Sam yang membentuk kebijakan Motion Picture Promotion Law pada tahun 1955, yaitu kebijakan untuk membuka siaran televisinya agar dapat diakses dan tidak hanya membahas mengenai politik negara. Kemudian namun meskipun terdapat banyak kebijakan, akan tetapi terjadi krisis finansial pada tahun 1997 yang juga berdampak terhadap Korea Selatan, di mana pemerintah pun harus menerima bantuan dari International Monetary. Dengan adanya kesini juga memberikan dampak terhadap kebijakan budaya Korea Selatan, yaitu di bawah pemerintahan Kim Dae-jung yang pada tahun 1998 hingga 2003, Korea Selatan menjadikan sektor budaya sebagai target utama dalam pertumbuhan ekonomi negaranya. Meskipun dalam situasi krisis, namun dalam masa ini industri musik pun semakin berkembang, di mana munculnya grup idola baru yaitu H.O.T yang kemudian menjadi semakin populer. Bahkan popularitas H.O.T ini berhasil menjual 1,5 juta albumnya. Dan juga dengan itu pemerintah pun memanfaatkan kepopuleran ini dengan menjual berbagai produk yang mengatasnamakan HOT. Selain itu juga adanya kerjasama stasiun televisi Korea, Mnet, dengan stasiun televisi Barat, yaitu MTV, yang kemudian semakin membuka peluang bagi Korea Selatan untuk semakin berkembang dengan adanya kerjasama dengan tersebut. Dengan ini maka Korean Wave pun dapat tersebar secara global. Dalam perkembangannya, Korean Wave ini pun melalui 4 tahap, di mana pada tahap awal yaitu hal yang dikenal dengan Hallyu 1, di mana itu tuh berfokus kepada drama Korea. Pada saat itu drama Korea seperti Johnny Palace pun menjadi sangat populer di berbagai negara. Dan kemudian berkembang hingga menjadi Hallyu 2, di mana pada saat itu K-pop lah yang menjadi produk utama budaya Korea Selatan. Korean Wave pun semakin berkembang hingga menjadi Hallyu 3, di mana berfokus kepada K-style, dan Hallyu 4 yang tidak hanya berfokus terhadap salah satu aspek budaya Korea, namun hal ini pun dapat disebut dengan Hallyu ketika seseorang mendengarkan lagu Korea ataupun menonton drama Korea. Pada bagian ini akan membahas mengenai perkembangan Korean Wave di berbagai wilayah. Yang pertama adalah perkembangan Korean Wave di Asia Timur. Hal ini dimulai dari Tiongkok, Taiwan, dan kemudian Jepang, lalu menyebar keluar wilayah Asia Timur. Tiongkok merupakan negara pertama yang pertama kali menonton dan memiliki penonton terbanyak televisi drama Korea. Di mana drama Korea What is Love All About pertama kali tayang di saluran televisi Tiongkok pada tahun 1997 dan menjadi sangat populer. Bahkan ketika ditayangkan untuk kedua kalinya, drama ini berhasil mendapatkan rating tertinggi dalam sejarah stasiun televisi Tiongkok pada saat itu. Perkembangan Korean Wave pun tidak hanya terbatas pada drama Korea. Korean Wave pun muncul dengan grup idola yang disebut dengan Hallyu 2. Hal ini dimulai pada akhir tahun 1990-an dengan adanya saluran televisi musik regional Korea Selatan yaitu Channel V yang melayangkan video pop musik Korea yang kemudian menciptakan basis penggemar K-pop di berbagai wilayah Asia. Bahkan konser grup idola HOT yang diselenggarakan pada tanggal 1 Februari pada tahun 2000 di Beijing pun berhasil dihadiri oleh 40.000 penggemar. Kesuksesan HOT ini pun menjadi awal bagi grup-grup idola lainnya untuk bekerja dan menyebarkan budaya Korea di Tiongkok. Kemudian pada tahun 2003 hingga 2004 muncullah drama Korea Winter Sonata yang menjadi sangat populer di Jepang. Kepopularan drama ini dapat dilihat dari banyaknya penggemar yang datang ke bandara untuk menunggu salah satu pemeran utama dalam drama tersebut. Bahkan banyaknya penggemar yang ada di bandara tersebut, maka disebutlah fenomena tersebut sebagai yang sama fenomenan. Selain itu juga adanya idola asal Korea Selatan yang bernama Boa berhasil masuk ke dalam Oricon Weekly Chart, yaitu chart musik Jepang, dan menduduki peringkat nomor 1, dan juga dia juga berhasil menjual 1 juta albumnya. Dan dengan ini pun Boa berhasil menjadi artis K-pop pertama yang berhasil masuk dan membuka pasar bagi idola Korea lainnya untuk berkegiatan di Jepang. Kemudian perkembangan Korean Wave ini akan dibahas di Asia Tenggara, di mana wilayah Asia Tenggara ini merupakan kawasan yang sedang berkembang dan menarik banyak perhatian investor asing. Kemudian dengan adanya berbagai perkembangan terhadap teknologi dan munculnya media sosial seperti YouTube, Twitter, dan berbagai media sosial lainnya memudahkan penyebaran Korean Wave ini. Namun penyebaran Korean Wave ini dimulai ketika
adanya kerjasama terhadap ASEAN dan Korea Selatan. Selain itu, dimulai dengan drama Korea juga yang berjudul Jail in the Palace ketika mulai masuk ke Singapura. Hal ini pun membuat salah satu grup idola Korea Selatan yang bernama Yukis pun berkunjung ke Singapura. Lagu grup idola Super Junior pun berhasil menduduki peringkat puncak lagu di Filipina. Selain itu, drama Korea seperti Full House, Stairway to Heaven juga berhasil mendapatkan rating lebih dari 40% dan menduduki peringkat kelima drama terpopuler di Filipina pada saat itu. Salah satu negara lain di Asia Tenggara yaitu Indonesia, di mana penyebaran Korean Wave di Indonesia pun juga mengalami kesuksesan, di mana tidak hanya drama, namun berbagai lagu K-pop pun menjadi sangat terkenal. Dan konser yang diadakan di Indonesia pun sangat sukses, yaitu salah satunya adalah konser oleh SM Entertainment, SM Town pada tanggal 22 September 2012 ini berhasil menjadi salah satu konser terbesar yang diadakan di Stadion Gelora Bung Karno yang dihadiri lebih dari 45.000 penggemar. Di Amerika, banyak artis idola K-pop yang telah memulai debutnya, namun salah satu yang paling terkenal di Amerika tersebut adalah BTS, di mana mereka berhasil menempati puncak-puncak tangga lagu dan mengalahkan artis-artis populer lain seperti Justin Bieber dengan memenangkan penghargaan Top Social Artist pada tahun 2017. Selain artis K-pop, terdapat juga film yang berjudul Parasite berhasil mendapatkan 4 penghargaan Oscar dari Academy Awards 2020 dan menjadikannya film pertama berbahasa asing yang memenangkan penghargaan film terbaik tersebut. Drama Korea Squid Game juga berhasil mendapatkan popularitas. Drama ini ditayangkan di Netflix dan berhasil mendapatkan 2 penghargaan di Emmy Awards yang merupakan ajang penghargaan di paling bergengsi di industri penyiaran industri Amerika Serikat. Terakhir, pengembangan Korean Wave di Eropa. Popularitas Korean Wave ini semakin meningkat di luar wilayah Asia Timur, salah satunya Eropa, di mana salah satu konser perusahaan musik yaitu konser SM Town yang berhasil diadakan di Zenith Paris dan berhasil menjual habis tiket konser musik tersebut yang diadakan selama 2 hari. Dan film Korea yang berjudul Parasite pun berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi Palme d'Or pada Cannes Film Festival dan merupakan film Korea pertama yang memenangkan penghargaan tersebut. Selanjutnya, pada bagian popularitas Korean Wave di Uni Emirat Arab, Korea Selatan pada awalnya tidak menargetkan wilayah Timur Tengah sebagai pasar dari penyebaran budaya Koreanya. Namun, kemudian drama Korea Winter Sonata menjadi sangat populer di Timur Tengah pada tahun 2008 dan juga bukan hanya melalui drama, namun lagu Gangnam Style oleh Psy berhasil mencetak berjuta-juta hits seperti 42 juta hits di Arab Saudi dan 4,8 juta hits di Uni Emirat Arab. Pemerintah Korea pun melaksanakan festival KCON yang merupakan festival musik yang diadakan oleh Korea Selatan dan festival ini pun berhasil dihadiri 8.000 penggemar. Hal ini pun menunjukkan bahwa wilayah Timur Tengah ini wilayah Uni Emirat Arab dan Timur Tengah menunjukkan ketertarikannya terhadap budaya populer Korea. Uni Emirat Arab bahkan menempati negara dengan tingkat kesukaan tertinggi terhadap Korean Wave berdasarkan survei yang diadakan oleh Cofis yaitu 2024 Overseas Halal Survey oleh Cofis. SM Entertainment pun juga mengadakan konser di Uni Emirat Arab tersebut, di mana konser tersebut pun berhasil mendapatkan kesuksesan. Bahkan kesuksesan K-pop di Uni Emirat Arab ini dapat dilihat dari adanya diundangnya grup idola EXO dan diputarnya lagu mereka yang berjudul Power di pertunjukan di Dubai Fountain. Benar-benar merupakan lagu K-pop pertama. Kemudian pada bab 4, dari sini akan membahas mengenai analisis upaya diplomasi publik Korea Selatan yang menyebarkan Korean Wave di Uni Emirat Arab dengan menggunakan teori diplomasi publik oleh Mark Leonard, di mana di sini terdapat 3 indikator dalam mencapai keberhasilan diplomasi tersebut. Yaitu yang pertama adalah news management atau manajemen berita. Di sini terdapat tiga website yang berisi informasi mengenai Korean Wave. Dalam diplomasi publik, penyebaran berita ini merupakan hal yang penting dalam memberi penjelasan serta membentuk opini masyarakat mengenai suatu negara, mulai berbagai media penyiaran seperti website atau situs resmi pemerintahan. Berita penyiaran internasional pun diharapkan dapat menyampaikan informasi secara akurat mengenai suatu negara. Pada bagian ini, media berita Korea.net
merupakan salah satu media pemerintahan Korea Selatan yang aktif dalam menyediakan berbagai informasi terkait Korean Wave, di mana website tersebut menyediakan berbagai informasi terbaru tentang Korean Wave dan menyediakan berbagai informasi tentang Korea di berbagai bidang seperti kebijakan pemerintah, kerjasama, perkembangan budaya, seni, dan informasi tersebut pun disediakan dalam 10 bahasa yang semakin memudahkan masyarakat lain seperti masyarakat Uni Emirat Arab untuk mengakses web tersebut karena pada web tersebut disediakan juga bahasa Arab. Yang kedua adalah media sosial Korean Cultural Center dan websitenya. Website Korean Cultural Center Uni Emirat Arab ini berisi berbagai program yang akan dilakukan oleh Korean Cultural Center yang berada di Uni Emirat tersebut, beserta tanggal dan tempat pelaksanaannya, sehingga para masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam berbagai kegiatan tersebut dapat melihatnya dan mengaksesnya di website tersebut dan Instagram Instagram Korean Cultural Center Uni Emirat Arab tersebut. Yang ketiga adalah website dari Korean Foundation for International Exchange. Website COFIS ini merupakan website dari lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam membidangi pertukaran budaya internasional. Website ini dapat diakses melalui www.cofis.com dan menyajikan informasi penting mengenai kebijakan Korea Selatan tentang Korean Wave. Dalam website ini juga terdapat berbagai publikasi yang menyangkut Korean Wave yang dapat diakses secara global seperti Hallyu White Paper, serta laporan Global Hallyu Trend mengenai penyebaran Hallyu yang ditulis dalam bentuk laporan di berbagai negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, maka ketiga website tersebut dapat dikatakan berhasil menjadi salah satu upaya utama Korea Selatan dalam menyebarkan Korean Wave, di mana hal ini pun dapat diakses oleh masyarakat Uni Emirat dengan mudah dan juga berfokus terhadap kegiatan Uni Emirat Arab dan juga berfokus terhadap kegiatan Korea Selatan di Uni Emirat Arab. Selanjutnya, indikator kedua dalam diplomasi publik oleh Mark Leonard ini adalah strategic communication, di mana strategic communication atau komunikasi strategis ini dilakukan oleh suatu negara sebagai upaya untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap negaranya. Komunikasi strategis ini dapat dilakukan dengan merancang berbagai kegiatan strategis yang berkaitan dengan identitas negara seperti bahasa dan budaya. Kemudian kegiatan ini akan ditujukan kepada masyarakat internasional. Dan dalam indikator ini juga melibatkan adanya peran dari aktor non-negara. Yang pertama adalah Festival KCON. KCON ini merupakan festival budaya tahunan Korea Selatan yang diadakan di berbagai negara di dunia. KCON di Abu Dhabi merupakan KCON yang pertama kali diadakan di wilayah Timur Tengah pada tahun 2016. Festival ini diadakan di lokasi outdoor terbesar di kota Abu Dhabi, yaitu The Arena, dan dihadiri lebih dari 8.000 penggemar yang datang dari berbagai negara di seluruh kawasan. Yang kedua adalah Korea Festival. Korea Festival ini merupakan festival tahunan yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Korea melalui Korean Cultural Center di Uni Emirat Arab. Bahkan festival ini telah diadakan sejak tahun 2013 sebagai simbol hubungan persahabatan antara kedua negara dan telah mengumpulkan ribuan pengunjung setiap tahunnya dengan berbagai program budaya dan seni yang ditujukan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah Korea Film Festival. Korea Film Festival ini juga merupakan festival yang diadakan secara rutin setiap tahunnya oleh pihak pemerintah Korea Selatan dan juga KCC di Uni Emirat Arab. Festival ini bertujuan untuk memperkenalkan serta mempromosikan industri film Korea Selatan kepada masyarakat lokal di Uni Emirat Arab. Yang keempat, terdapat Art Exhibition yang merupakan pameran seni Korea Selatan yang dilakukan secara rutin setiap tahun melalui KCC yang berada di Uni Emirat Arab. Pameran seni ini pun menampilkan berbagai karya seni oleh para seniman asal Korea Selatan dan Uni Emirat Arab yang mempresentasikan budaya masing-masing kedua negara. Selain itu, pameran tersebut juga membuka kesempatan bagi seniman dari kedua negara untuk saling mempelajari dan bertukar pandangan. Yang kelima, terdapat konser oleh SM Entertainment. Konser SM Entertainment ini diadakan di Uni Emirat Arab, yaitu konser SM Town Live World Tour 6 in Dubai yang diadakan pada tanggal 6 April 2018 di Autism Rocks Arena, berhasil mengumpulkan kurang lebih 15.000 penonton yang merupakan fans K-pop yang berasal dari berbagai wilayah di Timur Tengah. Dengan berbagai kegiatan ini, maka dapat dilihat bahwa Korea Selatan lebih berfokus terhadap berbagai kegiatan budaya dalam upaya penyebaran Korean Wave-nya di Uni Emirat Arab. Yang ketiga, indikatornya adalah relationship building, di mana pada indikator ini Korea Selatan melakukan dua kegiatan. Terdapat dua kegiatan yang dilakukan oleh Korea Selatan, yaitu yang pertama memberikan
memberikan beasiswa Global Korea Scholarship yang merupakan program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Korea Selatan kepada para mahasiswa di seluruh dunia yang ingin melanjutkan studi sarjana dan pasca sarjana di Korea. Program ini pun bertujuan untuk mempromosikan pertukaran pendidikan internasional serta memperkuat hubungan Korea Selatan dengan negara yang berpartisipasi. Salah satu negara yang mendapat kota untuk mendapat program beasiswa ini adalah negara Uni Emirat Arab dengan 2 kota. Yang kedua adalah pemberian bantuan oleh pemerintah Korea Selatan kepada Uni Emirat Arab. Salah satu bantuan yang diberikan oleh Korea Selatan kepada Uni Emirat Arab yaitu ketika virus corona pertama kali menyebar, di situ Korea Selatan sudah berhasil mengatasi krisis negaranya. Sehingga negara lain yang berusaha menurunkan kasus ini tentu saja memerlukan bantuan, terutama dari Korea Selatan yang telah berhasil mengendalikan situasi tersebut. Kemudian sebanyak 120 negara pun meminta bantuan kepada Korea Selatan, namun hal ini tentu saja menimbulkan pemerintah untuk menyeimbangkan permintaan dalam negeri dan ekspor penyediaan barang karantina dan keperluan kemanusiaan. Oleh karena itu, Korea Selatan pun kemudian memprioritaskan beberapa negara, di mana salah satunya adalah Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Amerika Serikat untuk ekspor produk seperti alat uji virus corona. Korea Selatan pun kemudian mengirimkan sebanyak 51.000 alat tes virus corona ke Uni Emirat Arab. Dengan hal ini diberikannya dua bantuan seperti beasiswa dan juga bantuan, maka dapat dilihat bahwa Korea Selatan ingin menjalin hubungan yang baik dengan Uni Emirat Arab, di mana itu tuh juga merupakan salah satu cara Korea Selatan untuk menyebarkan Korean Wave-nya di Uni Emirat Arab. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.